Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Adila Bakir dengan NIM 18650092 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari manajemen proyek, yaitu phase analysis. Selanjutnya, lanjut saja. Tujuan dari phase analysis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkup user. Aktivitas utama kegiatan penting dari phase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkup sistem tersebut, functional specification atau VS spesifikasi. Aktivitas ketiga menuliskan development proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan penggunaan 5 tahap dari pengembangan. Selanjutnya, aliran data Jordan, metode analisis berbasis Mobile Card. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan pengembangan proses analisis yang menjadi sangat populer. Berikut ini adalah sebuah aplikasi dari metode tersebut untuk proyek ABC. Mendefinisikan user, mendefinisikan antarmuka user. Selanjutnya, spesifikasi fungsi, menjelaskan semua tingkat laku sistem dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas, menu-menu, perintah-perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Sebuah pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan generasi dirinci. Sebagai tambahan pada proposal, VS juga merupakan kontrak antar user dan dengan tim proyek atau PT. Selanjutnya, tujuan utama. Buatlah daftar tujuan sistem, hubungan masing-masing ke modul utama. Contoh INQUIRI akan menjawab pertanyaan seperti beberapa banyak murid yang mendaftar kursus, menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan apa yang akan dibuat, kapan, dan bagaimana hal ini akan mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingati user apabila sistem ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Selanjutnya, kebutuhan khusus sistem. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon atau jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab throughput, jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu, dan growth, perkembangan kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan, dapat ditunjukkan di sini. Selanjutnya, deskripsi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak. Jangan menyusun file yang berorientasi informasi seperti adisi file, record, dan file. Semua ini sudah ada dalam desainnya. Melakukan pernyataan yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. Pengiriman yang lain menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembacaan yang diterapkan, dan kegunaan user QT sebaiknya menyediakan 2 tahun. Pertama, sebagai alat pembelajaran. Kedua, sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang akan disajikan secara alfabet. Penerimaan. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima dan membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan mengakhirinya dengan baik. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik, mampu manajemen kebutuhan secara teknik dari user yang diperlukan saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang bersifat teknik. Selanjutnya, tanggung jawab user untuk menghemat uang dan waktu, atau jika user berharap dilibatkan lebih banyak, tim proyek mungkin meminta kepada user untuk mengerjakan tugas-tugas proyek seperti menyediakan data test, menurut user GOT, atau bahkan merencanakan acceptance test. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan batasan waktunya. Ingatkan user untuk menandatangani dokumen ini. Istilah komunikasi dan asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebijaksanaan yang harus dipatuhi semua orang.
Selanjutnya, teknik penulis untuk pembacaan teknis. Untuk menulis VS yang baik memang sulit sekali. Jika VS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis, tetapi VS ini ditulis dengan untuk membaca dokumen teknis. Selanjutnya, kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. Yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakan untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau bagian-bagian yang lain. Selanjutnya, case software tools untuk analisis. Computer Aided Software Engineering atau CASE digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing phase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang menentukan bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Selanjutnya, menuju kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pergulangan melakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 phase berikutnya. Desain, programming, sistem, dan sistem tersebut. Selama pelaksanaan rencana berikut, programnya kunci atau perencanaan pengunduran diri, komputer pengembangan tidak tersedia, peralatan hardware yang khusus tidak ada terwujudkan tepat pada waktu dibutuhkan, paket software dengan peralatan terbaru atau hardware tidak bekerja, sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Selanjutnya, rencana pelatihan anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melakukan siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akte desain. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.